bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom Ibu Bapa, saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan di Minggu Eksaudi hari ini, nas firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah dari Injil Matius pasal 20, dimulai dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada kalanya dalam kehidupan kita ketika ada orang yang membutuhkan kita. Seringkali kita menjadi jual mahal. Bahkan kadangkala kita menunjukkan rasa superioritas kita. Mau menunjukkan siapa butuh siapa. Kau butuh aku. Dan inilah yang menjadi satu prinsip pegangan untuk menekan orang lain atau memaksa orang lain atas keperluannya kepada kita, memaksa mereka untuk berbuat sesuatu demi kepentingan diri kita. Dan kalau ini masih menjadi satu hal yang kita lakukan dalam hidup kita, semoga kita cepat bertobat ketika kita melihat kepada diri kita. Kepada kita dianugerahkan Tuhan kesempatan untuk memiliki banyak karunia, talenta dan kelebihan-kelebihan, bukanlah untuk kita boleh meremehkan yang lain dan menganggap diri kita lebih baik dari yang lain. Apalagi ketika kita harus memperhadapkan diri kita dengan Allah di dalam Yesus. Ya, sering kita jumpai dalam kehidupan di dunia pendidikan, bisa jadi seorang guru atau dosen ketika merasa dia kurang dianggap begitu oleh murid atau siswanya, merasa sedikit tidak enak hati, lalu menekan dengan nilai. Atau mungkin juga pejabat pemerintah ketika tahu dia diperlukan, juga menekan dengan memberikan banyak birokrasi yang harus dilalui supaya orang lain menganggap bahwa dia adalah penting. Tapi coba kita bayangkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita melihat di dalam nats ini bagaimana Tuhan Yesus dengan sikap yang begitu lembutnya berkata kepada
ada 2 orang buta yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kepada peristiwa ini, ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru tiba di Yeriko dan mereka harus melewati Yeriko untuk mencapai Yerusalem. Namun ternyata perjalanan Yesus menuju Yerusalem ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa ternyata saat itu Tuhan Yesus tengah mengalami pergumulan. Dia harus pergi ke Yerusalem untuk menderita. Hatinya yang saat itu bergumul, namun tetap dipenuhi dengan belas kasih pada penderitaan orang lain. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus fokus kepada tujuannya, yaitu untuk melayani manusia demi keselamatan manusia. Hal kedua yang perlu kita perhatikan di sini juga, Yesus tahu bahwa orang buta yang ada di pinggir jalan Yeriko itu memerlukan pelayanannya. Dan orang buta ini ternyata memiliki fokus iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Hati kedua orang buta ini tidak tergoyahkan. Kalau dikatakan tadi itu di dalam ayat 29, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, mengikuti Yesus. Dapat kita bayangkan halayak yang ramai, gaduhnya suara, banyaknya orang yang berkerumun saat itu. Tetapi kedua orang buta ini bisa fokus mendengarkan pembicaraan. Ada Yesus anak Daud, sang penyembuh sedang lewat, dan mereka tidak menyia-nyiakan keadaan ini. Dengan sekuat daya mereka mencoba berjalan, menerobos orang banyak, sekalipun tanpa bisa melihat. Tapi dengan mata iman mereka, dengan keyakinan iman mereka, mereka terus berseru kepada Yesus. Dan inilah yang menarik perhatian Tuhan Yesus, sehingga dikatakan di dalam nats ini, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Luar biasa, saudaraku yang terkasih. Kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus adalah Tuhan kita yang penuh dengan belas kasih bagi orang yang datang meminta pertolongan kepadanya. Sama seperti nama minggu hari ini, Eksaudi. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kunaikkan. Tuhan berkenan mendengarkan seruan setiap orang yang datang meminta pertolongan kepadanya, tanpa terkecuali orang kaya atau orang miskin, orang terhormat atau orang yang sederhana, penguasa atau masyarakat biasa, petani, pengangguran, orang dewasa ataupun anak-anak, orang sehat ataupun orang sakit, laki-laki atau perempuan, orang yang begitu dihormati, orang yang dikucilkan, dianggap sebagai sampah masyarakat. Semua manusia sama di hadapan Allah. Siapapun yang berseru kepadanya, Tuhan
mendengarkan seruan kita. Namun saudaraku yang terkasih, di Minggu Eksaudi hari ini kita perlu belajar kepada dua orang buta. Dua orang disabilitas ini mengalami perjumpaan karena iman mereka. Ini menjadi satu perbandingan terbalik ya. Orang buta yang tidak bisa melihat, tapi iman mereka celik. Melihat situasi yang ada, memanfaatkan Yesus yang hadir saat itu dengan segenap daya. Mereka menerobos batas yang ada. Orang-orang yang menghalangi mereka dengan sekuat tenaga mereka. Dan mereka tentunya dikuatkan oleh pengharapan yang hidup, oleh keyakinan iman percaya, sampai mereka mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ya, kita belajar dari sikap kedua orang buta ini. Mereka tidak gampang menyerah untuk terus berseru kepada Tuhan, sampai akhirnya menarik perhatian Tuhan Yesus dan menggerakkan hatinya untuk berbelas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ini dari kata Yunani splachnistes, yaitu unsur terdalam tubuh Yesus menjadi terguncang. Sebagaimana seorang dokter bekerja, Yesus pun kemudian dia tidak bisa lagi menahan hatinya untuk memberikan pertolongan. Hatinya tergerak untuk memberikan kesembuhan kepada kedua orang buta tadi. Inilah yang perlu kita pelajari, saudaraku yang terkasih. Dikatakan banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka begitu terganggu dengan seruan yang keras dari kedua orang buta ini, dan mereka mencoba untuk menghalang-halangi mereka, menegur mereka. Kata menegur dalam terjemahan lain diartikan melarang dan memarahi mereka, menyuruh mereka untuk diam. Tetapi semakin keras mereka menghalangi, semakin keras juga kedua orang buta ini berseru kepada Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi satu pelajaran buat kita. Mungkin selama ini saya dan saudara, kita juga berdoa, kita juga menyampaikan seruan permohonan kita atas pergumulan yang kita hadapi ke hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita memang berseru kepada Tuhan, tapi apakah kita sungguh-sungguh berseru dari hati yang paling dalam? Apakah permintaan kita itu benar-benar yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan? Apakah seruan kita itu dapat menggerakkan hati Tuhan? Pengalaman kita, apakah sudah begitu banyak seruan yang kita naikkan kepada Tuhan beroleh jawaban seperti apa yang kita rindukan? Pengalaman seruan kita di dalam doa kepada Tuhan, adakah kita sudah menaikkan permohonan dari apa yang paling kita perlukan, kita butuhkan? Apakah selama ini kita terbiasa menaikkan seruan kita kepada Tuhan hanya untuk memuaskan hati kita, keinginan-keinginan kita yang kita tahu sesungguhnya itu tidak terlalu penting?
dan tidak begitu bermanfaat untuk kehidupan kita. Cobalah kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Saat menghadapi pergumulan, disabilitas, kebutaan, kedua orang buta ini dalam keadaan, dalam situasi yang tidak baik tentunya. Orang-orang di sekitar mereka tidak ada yang peduli dengan penderitaan mereka. Tidak ada yang mau bersimpati, berempati atas keadaan yang mereka alami. Orang banyak yang semestinya membantu mereka, menjadi media untuk mempertemukan mereka, membawa mereka kepada Yesus Sang Tabib Agung, penyembuh yang maha dahsyat itu. Sebaliknya mereka malah menjadi penghalang untuk kebaikan pada keadaan kedua orang buta tadi. Kalau kita ambil, kita bawa ini dalam kehidupan kita. Pergumulan apa saat ini? Situasi sulit apa yang saat ini tengah kita hadapi? Bagaimana orang di sekitar kita? Adakah mereka menjadi media, alat Allah untuk membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Bukankah seringkali penderitaan kita menjadi satu hal yang ditertawakan, menyenangkan bagi orang lain? Apakah kita tidak sering melihat, mendengar, atau mungkin juga mengalami saat kita membutuhkan orang memberikan perhatian, pertolongan kepada kita, tapi yang kita dapatkan adalah kata-kata yang menyakitkan, tuduhan-tuduhan, penilaian-penilaian yang tidak sepatutnya. Bukan meringankan permasalahan, tapi justru semakin memberatkan pergumulan kita dalam kehidupan ini. Tapi kita mendapat pencerahan justru dari kedua orang buta dalam nats ini. Iman mereka tidak tergantung pada keadaan. Keadaan tidak bisa mengguncang, menghalangi mereka untuk terus datang, berseru memohon kepada Tuhan. Justru iman mereka, justru mereka semakin kuat. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus berhenti dari perjalanannya. Dia mengarahkan wajahnya, memberikan perhatiannya, menanyakan kebutuhan kedua orang buta tersebut. Dan hatinya tergerak. Splachnistes, unsur terdalam dari tubuh Yesus terguncang untuk segera melakukan, memberikan apa yang diperlukan kedua orang buta saat itu. Inilah yang harus kita lakukan, saudaraku. Berubahlah. Minggu Eksaudi. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kunaikkan. Naikkanlah seruan permohonan kita kepada apa yang bisa mencuri perhatian Tuhan, kepada apa yang bisa sungguh kita yakini menggerakkan hati Tuhan untuk mengarahkan wajahnya, melindungi kita, memberkati kita. Dan mintalah, serukanlah di dalam doa kita apa yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita, terutama dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih terus harus kita hadapi saat ini. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Apa yang harus kita mintakan? Apa yang harus kita serukan?
apa yang harus kita naikkan di dalam doa kita kepada Tuhan. Sehingga hati kita tergugah, hati kita terbuka untuk melihat kenyataan ini. Dan ketika Tuhan menghendaki kita sebagai orang yang Dia pakai untuk menjadi alat kasih-Nya, bukalah hati kita agar Tuhan memakai kita luar biasa dalam situasi kondisi saat ini, menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan. Dan ketika saat ini kita adalah orang yang menjadi korban dampak dari COVID-19 ini, kehidupan kita menjadi semakin terpuruk. Ingatlah, situasi keadaan seperti ini tidak menjadi halangan untuk kita tetap datang kepada Tuhan, berseru, eksaudi, dengarkanlah ya Tuhan seruan doaku. Dan hari ini, minggu eksaudi ini satu hari yang berbeda bagi kita. Kita mendengar saudara-saudara kita tetangga juga saat ini berdoa, menaikkan pujian syukur mereka atas kemenangan di hari kemenangan yang mereka rayakan. Dan kita sebagai orang Kristen, Domingos, hari Minggu menjadi hari kemenangan karena iman pada firman Allah yang senantiasa kita dengarkan. Maka biarlah minggu eksaudi menjadi satu kesempatan bagi kita mengingatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh terus berjalan, memfokuskan hidup kita, hati kita, doa kita hanya kepada Tuhan? Eksaudi, dengarkanlah ya Tuhan seruan doaku. Amin.